Halo, assalamualaikum. Sehat-sehat ya. Tempel gua terus. Pak, lucu pengen ngeliat bapak Belajar yang benar ya. Yang depan Joko, yang depan Joko. Ya, Man. Man. Maaf, Man. Selamat datang Bapak Menko, Bapak Menteri segalanya. Terima kasih Pak. Ini kita sekarang di Yang depan Joko dikit. Sorry. Handphone. Ya, 2, 3, dan 4. Kita di sini Pak. Bapak Menteri Olahraga. Kita sekarang dengan kita lihat DKI kita 2,6 sekitar 40. Jadi yang mengerjakannya ada 10 klaster kelas 1 sampai dengan 10. Jadi ini yang sudah kita kerjakan. Kondisi kritis juga telah 46,2 kondisi. Kalau bisa di-rock, air akan masuk ke pertambangan. Dari mana ke mana? Dari semua itu, mulai dari Banten sampai dengan Ancol. Nanti rencana ini yang tahap A itu yang ini Pak, yang kuning-kuning ini tahap A, tahap B itu adalah yang ini kan? Ya, yang 23 kilo ya? Ya, 20,6 kilo, yang selanjutnya kita akan buat sekitar 14 kilo. Ini adalah kolam retensi ada. Ini kolam retensi yang sudah kita kerjakan Pak. Ini yang pertama, itu sama Pak, ini sebenarnya kolam yang sebelah pompa di sebelah sini. Terus yang kedua pompa yang sini adalah sebelah sini Pak. Mungkin kami jelaskan. Yo, mundur lagi. Ini Pak. Sama Pak ini. Jadi posisi kita di sini Pak Menko di atas tanggul ini yang sudah kita kerjakan tanggul pantes yang 2,2. Ini kolam retensi yang pertama. Ada di sebelah ini Pak, sebelah sana. Terus yang ini kolam retensi yang kedua Pak, ini yang ada di sebelah atas ini. Jadi seperti kemarin Pak folder, jadi air dari sekitar sini akan kita kumpulkan, nanti waktu rob kita keluarkan. Jadi ini fungsinya Pak bisa melindungi sekitar 28.744 kakak Pak. Jadi melindungi 208 ya Pak. Di daerah sini Pak, ini sudah tertutup semua dan sudah terlindungi dari banjir rob Pak. ini mau dibangun hektar. Iya Pak. pengaman pantai. Ini Wika mau dibangun apa? 2015 sampai Mau dibangun pengaman pantai. Biayanya 1,1 triliun ini ya. Bapak menambahkan menjelaskan bahwa konsep pengendalian banjir di kota ini kita kurung. Nah, ini kita kurung. Nama omnya itu siapa? Pada saat air pasang, Namanya air laut itu tidak masuk yang wakil apa? Ya. Penjabat. Namun Bagus. untuk tinggi ini berada di plus 4,8. 4,8 ya. Tadi 9. Iya. Nah, Ya, akibat kita tampung ini, daerah ini kan airnya tidak bisa keluar. Iya. Sehingga kami membangun polder untuk kami mengarahkan semua air yang ada di sini masuk ke sini. Elevasi ini kita kontrol dengan pompa. Supaya elevasi ini walaupun air di sini tinggi, ini elevasi selalu berada di bawah drainase. Sehingga pada saat musim hujan dan musim reprot, air ini bisa mengalir sehingga daerah ini kering. Jadi konsepnya seperti itu. Selain itu kita ada fasilitas untuk akses nelayan. Ini kami bangun untuk nelayan-nelayan, kapal-kapal ini mereka kalau tadi waktu kita tanggul mereka kita kasih akses untuk keluar. Nah, kita ada akses ini bisa kita lihat. Kira-kira di sini? Ada berapa kapal nelayan? Ini daerah nelayan. Jadi kita bisa lihat situ ya? Bisa Pak. Nah, ini khusus untuk yang di lokasi Kalibaru Pak. Kita ada 10 klaster. Ini Kalibaru salah satu dari klaster yang kami bangun. Yang lain udah jadi juga? Sudah. Jadi bentar lagi Nanti yang belum selesai, yang
lihat di belakangnya sini. Boleh seperti apa Kang? Boleh maju nggak apa-apa? Silakan Pak. Selamat sore. Hari ini. Iya, jadi saya senang sekali hari ini bersama Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Pak Dodi Hanggodo, Ibu Wamen PU, Ibu Diana, ada Pak Sekjen, ada Pak Dirjen Sumber Daya Air, dan jajaran Kementerian PU lain, termasuk dari Kemenko, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Hari ini kami berkunjung secara langsung untuk melihat kali baru yang sudah ditata dengan baik. Kita tahu bahwa masyarakat pesisir utara Jakarta ini selalu terancam akan bencana, yaitu banjir rob. Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya. Artinya kita berupaya agar menyelamatkan jiwa manusia, jiwa masyarakat saudara-saudara kita yang telah menghuni lokasi ini dari dulu begitu. Dan kami melakukan berbagai upaya. Saya sebagai Menko Infrastruktur ingin meyakinkan bersama-sama dengan Menteri dan jajaran PU agar pembangunan ke depan itu juga selalu diorientasikan pada upaya untuk meningkatkan keselamatan dan juga kualitas hidup masyarakat. Contohnya, ketika kita mencegah terjadinya penurunan air, maka saya ulangi, penurunan permukaan tanah, karena begitu besarnya mengambil air dari dalam tanah, ya. Ini terjadi eksploitasi tentu selama puluhan tahun, ya. Kita berupaya agar ada suplai air, termasuk air baku yang juga bisa mensupport kebutuhan warga. Itulah mengapa kami memastikan agar Jatiluhur itu bisa, spam Jatiluhur bisa memberikan supply itu kurang lebih 3.200 liter per detik ya. Dan kami juga berupaya agar Krian dari Banten, Karian itu bisa juga segera berproduksi ataupun operasional sehingga juga bisa menambah lagi suplainya. Termasuk apa? Air bersih. Ya, suplai air bersih sehingga sekali lagi masyarakat bisa lebih mengurangi pengambilan air dalam tanah. Nah, yang lain kita berupaya juga agar menjaga masyarakat kita dengan mendirikan tanggul. Tanggul yang ada ini 4,8 meter dari permukaan air. Jadi paling tidak masyarakat tidak terdampak jika ada banjir atau air yang pasang. Tapi juga tidak cukup dengan tanggul, kita membuat yang sudah jadi itu adalah sistem polder, kolam retensi. Nah, ini gunanya agar pada saat curah hujan tinggi, maka itu bisa masuk ke kolam retensi tersebut, ada ketinggian tertentu, diupayakan tidak, kalau sudah lebih dari 110 tadi ya, itu baru diyakinkan ditutup dan dipompa agar sekali lagi diregulasi ketinggian airnya agar tidak menjadi banjir bagi masyarakat. Nah, upaya-upaya ini juga seiring dengan kita memperbaiki sewerage system. Ini juga penting, kita tidak berharap masyarakat itu juga terganggu dengan sampah dan juga limbah. Jadi sanitasi harus diperbaiki setiap saat. Ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seperti yang diharapkan dan menjadi visi besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan kami akan berupaya yang terbaik untuk masyarakat. Nah, ke depan kita juga harus berpikir lebih luas lagi karena sekali lagi kita harus menjaga agar pantai utara, sebetulnya bukan hanya Jakarta, tapi pantai utara di Pulau Jawa ini juga banyak yang menghadapi ancaman dan tantangan serupa. Kita berpikir lebih jauh lagi agar ke depan pembangunan infrastruktur benar-benar bisa menyelamatkan warga. Selebihnya kita juga berharap ini terjadi peningkatan ekonomi. Di sini ada 1.600 kepala keluarga yang berprofesi sebagai nelayan. Kita bisa lihat tadi di sepanjang tanggul ini ditambatkan kapal-kapal ikan ya, tentu yang size-nya ukurannya tidak terlalu besar, 5 GT ya. Karena
tentu ini juga disesuaikan dengan kekuatan dari tanggul. Kalau yang besar-besar, yang 30 GT itu ya tentu bisa roboh, bisa jebol begitu. Konstruksinya tidak sekuat tidak untuk kapasitas yang besar-besar. Tetapi paling tidak dari apa yang telah dilakukan ini, tadi beberapa anggota masyarakat menyampaikan terima kasih kepada pemerintah. Ini telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dan kami akan melanjutkan segala upaya yang baik untuk masyarakat ya dan juga meningkatkan ekonominya. Selebihnya tadi saya lihat juga ada beberapa yang berupaya untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, contohnya melakukan daur ulang kerang hijau diolah kemudian menjadi apa? Semacam paving block itu ya. Bahkan juga ada yang menjadi kerajinan dan lain sebagainya. Saya pikir itu bagus semuanya. Kita ingin masyarakat kita semakin sejahtera ke depan. Oke, Pak, penegasan Pak. Bagaimana Pak keseluruhannya Pak? Penegasan Pak. Berarti pembangunan NCICD ini akan dilanjutkan dan apakah mungkin akan direplikasi juga untuk daerah-daerah yang lain yang mengalami penurunan tanah? Iya, kami tengah mengkaji secara lebih detail karena studi atau feasibility studies-nya sudah dilakukan sebetulnya. National Capital Integrated Coastal Development NCICD ini sudah menjadi kajian sebelumnya dan tentunya Bapak Presiden juga berharap ini bisa dikaji lebih lanjut lagi. Mengapa? Karena itu tadi kita hanya bisa mencegah jangan sampai meningkatnya permukaan air ataupun menurunnya permukaan tanah tadi berdampak langsung. Nah, ini kan terus berjalan. Itu diprediksi tanggul ini 4,8 meter ini bisa sampai dengan 2033. Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033, kita harus berpikir juga karena kalau itulah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi. Pada saatnya akan saya sampaikan secara utuh kepada publik hasil kajian tersebut. Yang jelas tujuan utamanya sekali lagi adalah menyelamatkan masyarakat kita dari bahaya banjir dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Ini menyangkut pada kondisi lingkungan kita dan juga nasib dan masa depan anak cucu kita. Oke ya, cukup dulu ya. Gitu ya Pak ya. Ini masih tahap awal Giant Sea Wall ya Pak ya? Yuk, di titik 3 lagi ya.